Seperti apakah kata-kata teror yang dikirimkan orang tak dikenal itu pada Uut? Saya mungkin nggak bisa tunjukin sekarang ya, saya juga, mau mau ketemu dulu sama Ian gitu, "Ian ini siapa sebenarnya?" Gitu kan. Kalau ditanya mulai kapan mungkin ada 2 mingguan ya, 2 mingguan sampai sekarang. Jadi saya merasa bahwa, aku berkata sama Ian, "Aku nggak ada apa-apa kan sama kamu, kenapa harus ada seperti ini?" Gitu kan. Entah karena alasan apa Uut masih merahasiakan isi SMS teror tersebut. Apakah Uut khawatir Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda di Ghostpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghostpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Uut Permatasari meminta penjelasan Yan Kasela tentang SMS teror yang dialaminya. Anggita, teman pengajian Ani Muryadi, rupanya mengalami teror yang sama. Kabar terhangat dari Doyok akan hadir setelahnya. Dilanjutkan dengan kepergian mantan Putri Indonesia Angelina Sondah ke daerah Busung Lapat. Apakah benar Nirina Zubir dan Didi Riyadi kembali berpacaran? Simak pula komentar Agnes Monica tentang protes dari seniman Aceh Sejabotabek. Inilah Gospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, Uut Permatasari pernah mengatakan bahwa dirinya ngefans berat dengan Ian Kasela, vokalis dari grup band Raja. Dan ternyata Ian juga menyimpan kekaguman yang sama. Nah, berangkat dari kekaguman itulah mulai muncullah benih-benih asmara. Tapi tampaknya ada yang tidak suka melihat kedekatan Uut dengan Ian. Karena Uut mendapatkan sebuah teror SMS. Nah pemirsa, kita membicarakan soal teror SMS, ternyata hal yang serupa terjadi pada Anggita, teman arisan Ani Muryadi. Namun yang menariknya pemirsa, teror SMS itu berasal dari sebuah nomor telepon seluler di Singapura. Nah pada hari Jumat kemarin, kabarnya Aat, Farhat dan Ani bertemu di Singapura. Kira-kira ada nggak ya hubungan antara pertemuan mereka bertiga dengan teror SMS itu? Kita cari jawabannya, inilah Ghostpot. Belum lama ini Uut Permatasari dan Ian Kasela dikabarkan sedang dekat. Uut maupun Ian mengakui bahwa ketertarikan mereka didasari saling kagum akan karir masing-masing di dunia musik. Rupanya ada seseorang yang tidak rela kalau Uut mendapat perhatian lebih dari Ian. Sebuah teror lewat SMS datang pada Uut. Seumur umur baru kali ini deh kayak saya dapat seperti itu gitu. Kenapa gitu kok dia seperti itu? Kok orang tuh kok sampai seperti itu sama saya? Apa motivasinya gitu kan? Saya nggak pernah ya merebut atau gimana, nggak ada gitu. Aku juga kesel juga gitu kan. Aduh Ian apa sih ini gitu loh. Saya Sampai saat ini sih gue merasa belum ada hal-hal yang istimewa yang gue rasain. Jadi kalau misalkan ada teror atau apa, ya gue minta maaf atas nama Raja, atas nama gue pribadi. Kalau memang ini eh, berdampak negatif, ya gue minta maaf kok, gitu aja. Seperti apakah kata-kata teror yang dikirimkan orang tak dikenal itu pada Uut? Saya mungkin nggak bisa tunjukin sekarang ya, saya juga, mau mau ketemu dulu sama Ian gitu, "Ian ini siapa sebenarnya?" Gitu kan. Kalau ditanya mulai kapan mungkin ada 2 mingguan ya, 2 mingguan sampai sekarang. Jadi saya merasa bahwa, aku berkata sama Ian, "Aku nggak ada apa-apa kan sama kamu, kenapa harus ada seperti ini?" Gitu kan. Entah karena alasan apa Uut masih merahasiakan isi SMS teror tersebut. Apakah Uut khawatir orang tersebut akan semakin menteror dirinya? Dan apakah orang yang menteror itu istri Yan? Karena kabarnya Yan sudah berkeluarga. Saya tahu, saya udah tahu. Nah ini yang saya pertanyakan siapa yang telepon. Mungkin dia punya banyak teman cewek, cowok atau apa gitu. Tapi sempet dia pernah bilang bahwa ada memang yang nggak suka sama aku gitu loh. Dia pernah terlontar waktu kalau nggak salah, dia pas lagi ada show di mana dia telepon atau apa, ada seseorang yang nggak suka sama saya, sama Ian gitu. Benarkah kabar tersebut bahwa Yan sudah mempunyai istri? Biarkan aja orang ngomong, silakan, karena tidak ada hukumnya, tidak ada apa sih batasan orang untuk bersuara.
Karena orang punya mulut, orang punya hak untuk ngomong sejauh dia tidak berlaku untuk fisik. Status gue sekarang ini lagi mencoba untuk tidak memikirkan apapun, hanya konsen di musik karena gue berkarir hampir lebih 10 tahun. Cita-cita gue inilah di Raja. Gue berangkat dari Kalimantan datang ke Jakarta, gue merintis, gue mengalami yang namanya gimana susahnya hidup. Jadi saat ini gue dikasih Tuhan kesempatan untuk mendapatkan impian gue, jadi gue akan pertahankan. Jadi saat ini gue mencoba untuk terus saja gue sosialisasikan album-album Raja. Jadi gue mencoba untuk ntar dulu deh yang lain-lain. Ketika gosip menikah siri Farhad Abbas dan Ani Muryadi menyeruak ke ruang publik, muncul pula pernyataan dari beberapa teman Farhad, Nia dan Niati maupun Ani. Salah satunya Anggita, teman pengajian Ani yang pernah melontarkan pernyataan bahwa ia mengetahui tanggal pernikahan Farhad dan Ani. Langkah Anggita untuk buka suara rupanya berbuah teror. Anggita mendapat sejumlah SMS yang berasal dari nomor telepon seluler luar negeri. Nomornya itu nomor Singapura. Jadi nomornya itu plus 65 98 90 11 84. Awalnya sih udah mulai dari hari Jumat ya. Dari mulai Jumat itu udah ada teror-teror semacam itu gitu. Sejak hari Jumat kemarin, kabarnya Nia dan Farhad terbang ke Singapura untuk bertemu dengan Ani. Menurut selentingan, ketiganya bermaksud untuk mencari solusi dari cinta segitiga yang sudah terlanjur terjadi itu. Mungkinkah yang mengirim SMS itu salah satu dari mereka? Saya nggak tahu ya. Nanti kan kalau saya sebut nama fitnah ya. Kira-kira apa maksud dari SMS teror tersebut? Ya gimana ya, kelihatannya sih orang yang sakit hati dan penasaran lah gitu. Saya sendiri nggak tahu ya, apa mungkin atas pernyataan saya, tapi kan pernyataan saya tuh biasa aja. Yang menyebutkan Ani menikah itu kan bukan saya, tapi adiknya sendiri, ya kan? Sebelum masalah ini terkuak, kabarnya Nia sudah mengetahui ulah Farhad yang ingin memperistri Ani. Namun Nia baru berteriak tidak ingin dipoligami karena kabarnya ada kesenjangan materi antara dia dan Ani. Makanya Nia menggiring wartawan untuk mencari tahu dari orang terdekat Ani. Nah itu juga saya nggak tahu ya, tapi ada salah satu wartawan yang mengatakan memang begitu, bahwa yang memberitahu nomor telepon saya adalah Nia. Ya setahu saya dia pernah berbicara ya, kalau dia sebetulnya ingin keutuhan rumah tangganya itu ya utuh lagi lah gitu loh. Dia ingin rumah tangganya tuh utuh lagi gitu. Ya mungkin inilah perjuangan dia ya, saya juga nggak tahu. Sungguh suatu kebetulan ketika Anggita menerima teror SMS itu ketika Farhad, Nia, dan Ani sedang berada di Singapura. Pemirsa, bencana busung lapar yang menimpa anak-anak di Nusa Tenggara Timur tentunya sangat memprihatinkan dan menyayat hati. Untuk itu, Anjing Sonda beserta Miss Indonesia Club berangkat pada hari Minggu kemarin ke NTT untuk menghibur anak-anak korban busung lapar dan juga memberikan bantuan. Namun sebelumnya mari kita sapa Doyok terlebih dahulu yang mempunyai sebuah kegiatan selain berakting. Kegiatan baru apakah yang sedang digeluti oleh Doyok? Pemirsa, inilah GoSpot. Hari Minggu kemarin, Doyok membuka sebuah showroom mobil, sebuah bisnis baru yang sudah menjadi cita-cita Doyok. Rupanya bukan hanya itu saja alasan Doyok memulai usaha jual beli mobil. Pelawak ini ingin membangun usaha keluarga yang nantinya berguna untuk mensejahterakan kehidupan anak-anaknya. Saya menyisakan hidup untuk menyenangkan anak-anak, memberikan kesibukan anak-anak. Kebetulan anak-anak saya sudah besar. Dan menantu saya dudukkan sebagai bagian keuangan di sini. Yang ngedukung banget ini kan positif ya kan, daripada istilahnya kan ini kan profesi kayak papa itu kan nggak bisa diinin terus ya kan, kalau emang penonton masih suka sama papa, kalau enggak bukan jaminan. Jadi adalah masukan lain selain dari profesi ini, jadi mendukung banget. Setelah tahun lalu Doyok berduka karena Saidah, sang istri tercinta, meninggal akibat kanker leher rahim. Praktis Doyok berperan sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Kendati ia sibuk syuting, ikatan batinnya dengan anak-anak tidak pernah luntur, bahkan semakin kuat.
Saking kuatnya, Neno pernah mencoba menjodohkan seorang temannya dengan sang ayah. Iya, aku nggak setuju aja tiba-tiba ada satu ini udah mungkin udah ketahuan lah siapa dia. Tadinya aku kan nggak terlalu akrab sama dia. Tiba-tiba oh ternyata